Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Apa sih teori pembelajaran konstruktivisme itu? Ayo kita pelajari. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Konstruktivisme merupakan pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Contoh pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivisme adalah gagasan pembelajaran bahasa kolaboratif dan juga pembelajaran berbasis proyek. Pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. WASESE pada tahun 2018 menjelaskan bahwa konstruktivisme adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses pembelajaran secara aktif membangun sistem arti dan pemahaman terhadap realita melalui pengamatan dan interaksi mereka. Menurut Vygotsky, teori belajar konstruktivisme menekankan pentingnya lingkungan sosial, interaksi, dan bantuan dalam menggerakkan proses pembelajaran. Prinsip ini membentuk dasar untuk pendekatan pembelajaran yang mengedepankan kolaborasi dan pendekatan sosial dalam konteks pendidikan. Menurut Piaget, ia memandang bahwa konstruktivisme adalah perkembangan kognitif di mana anak-anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas mereka melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Sedangkan Ben dan Kosnick menyatakan bahwa konstruktivisme mendorong semua anggota komunitas belajar untuk mempresentasikan ide sendiri dengan kuat. Kemudian, sintaks-sintaks dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme meliputi 4 tahap, yaitu pertama, tahap persepsi atau mengungkapkan konsep di awal dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Kedua, tahap eksplorasi, di mana siswa akan mulai mempelajari dan mencari-cari pembelajaran yang akan mereka pelajari. Ketiga, tahap diskusi dan penjelasan konsep. Siswa berdiskusi dan berevaluasi tentang apa yang telah mereka temukan. Keempat, tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Mereka mengembangkan apa yang sudah mereka pelajari dan menerapkannya sebagai hal yang dapat mereka buat di kehidupan nyata. Implementasi teori pembelajaran konstruktivisme. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Jerman, kita dapat mengadopsi prinsip-prinsip konstruktivis dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis tugas. Pembelajaran berbasis tugas adalah pendekatan menyeluruh terhadap pembelajaran bahasa yang memandang tugas yang dilakukan oleh siswa sebagai pusat proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu merancang kegiatan. Dalam hal ini, siswa perlu menyelesaikan beberapa tugas dengan menggunakan bahasa Jerman. Alih-alih berfokus pada penguasaan tata bahasa, kosakata, dan aturan gramatikal secara tertulis, siswa diminta untuk melakukan proyek atau tugas komunikatif yang mana mereka harus menggunakan bahasa Jerman, juga mengembangkan bahasa Jerman mereka. Siswa diajak untuk berbicara, berinteraksi, dan menerapkan bahasa Jerman dalam situasi praktis atau dalam dialog. Evaluasi yang diberikan dapat melibatkan proyek kolaboratif, presentasi, atau interaksi bahasa Jerman untuk mengukur kemampuan komunikasi dan pemahaman kontekstual. Semakin banyak para siswa melakukan kegiatan tersebut, semakin baik mereka menggunakan bahasa Jerman. Mengapa teori konstruktivisme penting untuk dipelajari? Teori konstruktivisme penting untuk kita pelajari karena membantu kita dalam mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Teori ini juga membantu siswa agar mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu secara konkret. Itulah yang dapat dijelaskan dari teori konstruktivisme. Semoga membantu. Bye.